Pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk menuju ke lokasi pasca kebakaran. Ada rekan kami Sekar Wanda yang akan menginformasikan kepada Anda secara lengkap. Silakan Sekar Wanda. Ya, selamat pagi Syira Safira, Kamarati Kusuma dan juga pemirsa. Pasca terjadinya kebakaran yang terjadi di Jalan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Seperti inilah kondisi terkini dari rumah yang mana ini ada sebanyak 2 di bagian depan saya dan 1 di bagian belakang, di mana kebakaran ini menewaskan 4 korban jiwa yang merupakan satu keluarga yang terdiri dari 1 orang ayah, 1 orang ibu, dan 2 anak-anak yang masih kecil. Dan pemirsa, jika dapat saya gambarkan kepada Anda di rumah, masih tercium sangat kuat aroma kabel listrik terbakar, sebagaimana memang kebakaran ini disebabkan akibat korsleting listrik yang terjadi dan dapat menyambar ke rumah di sekitarnya. Dan pemirsa, memang rumah ini bertingkat, ada 2 lantai, dan memang di bagian atas sana, di lantai 2 merupakan kamar dari keempat korban, di mana pada saat kejadian sang korban yakni ibu dan 2 orang anak memang sedang berada di dalam kamar untuk beristirahat, sedangkan sang ayah memang sedang berada di lantai 1 untuk berusaha memadamkan api saat terjadinya kebakaran. Pemirsa, ketika sang ayah berusaha untuk memadamkan api dan ternyata api tersebut tidak padam, akhirnya dirinya berusaha untuk ke atas menyelamatkan sang istri dan juga kedua anaknya yang sangat ia cintai, pemirsa. Namun naas sang ayah, ibu dan juga kedua anak tersebut tidak terselamatkan akibat tangga yang berbahan triplek tersebut sudah disambar api sehingga keempat korban tersebut tewas di tempat karena mereka terjebak di dalam kebakaran tersebut. Dan memang cerita ini cukup menyakiti para masyarakat di sini, terutama keluarga. Dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa sosok korban keempat orang tersebut yang merupakan ayah, ibu dan kedua anak, kita sudah bergabung dengan Ibu Siti Rohimah yang merupakan ibu dan juga menantu, maksud kami mertua dari korban tersebut. Selamat pagi Ibu Siti Rohimah. Selamat pagi. Ibu, bagaimana mungkin bisa digambarkan seperti apa sih sebenarnya sosok dari korban, terutama anak Ibu sendiri? Ya, anak saya yang saya kenal dari kecil, Yuli itu anaknya pendiam, nggak pernah nongkrong, jarang banyak bergaul. Kalau pulang kerja selalu diam di rumah nonton TV, ngantuk tidur, udah begitu. Pagi berangkat kerja lagi, sampai dia mendapatkan suami yang sesuai sama karakternya sama anak saya. Diam, sama-sama diam, sama-sama nggak pernah tongkrong ataupun ngomongin orang, nggak pengen tahu urusan orang. Dia selalu nggak pengen tahu urusan orang, apapun nggak mau. Pengennya dia asal pulang kerja kumpul sama anak sama istri, begitu sampai dia nikah, sampai punya anak. Bu, saat kejadian kemarin Ibu posisinya di mana? Di rumah. Saya masih di rumah. Saya kesini, anak mantu saya, cucu saya udah ada di rumah sakit. Saya kesini jam 1 siang sampai sini setengah 2. Saya dikabarin sama kakaknya Agam yang bernama Adi, itu setengah 10 pagi, tapi dari situ saya nggak sadar sampai jam 1 siang. Jadi mau dibawa ke sini, anak saya nggak boleh, takut saya kenapa-napa. Jadi sampai sini saya jam 2 siangan dah. Kan perjalanannya jauh dari Kalideres ke sini. Begitu, saya kalau itu kejadian saya nggak tahu menau, iya. Jadi pas dikabarin Ibu shock banget pasti? Bukan shock lagi, langsung saya jatuh, langsung digotong ke dalam, nggak sadar sama sekali. Sampai sini saya jam 2 siang. Itu pun anak saya nahan-nahan, jangan dibawa dulu. Soalnya saya lagi nggak sadar diri gitu. Sampai sini jam 2 itu udah nggak ada, almarhum udah nggak ada di sini semua. Di sini cuma ada Bu RT dan warga di setempat. Begitu. Bu, sekali lagi kami turut berduka cita atas kejadian yang menimpa Ibu dan juga keluarga.
Semoga Mohon doanya ya, iya, Dek. iya. Biar anak mantu saya, cucu saya diterima sama Allah ya. Dilapangkan kuburannya, diampunin segala dosa-dosa dan perbuatannya, diterima amal ibadahnya. Ya. Amin, insya Allah. Iya. Kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk Ibu dan juga keluarga. Sehat selalu ya Ibu. Iya, amin. Amin, amin. Ya pemirsa, selain keluarga korban, kita juga akan bergabung dengan Ibu RT yang juga merupakan Ketua RT dari RT 5. Selamat pagi Ibu. RT 012. Saya Ibu Siti Komaria dari RT 12 RW 05 yang berada di tempat korban kebakaran. Ibu, kami ingin mengetahui ini sebenarnya ada berapa jumlah korban dari kebakaran ini dan berapa kakak sebenarnya Ibu? Jadi ini ada 4 bangunan. Dalam satu bangunan yang titik awal kejadian itu ada 3 kakak, ada 9 jiwa. Untuk yang 3, ada yang kontrakan 3 pintu, ada 10 jiwa. Tapi untuk mengenai korban adanya di titik pertama. Satu keluarga atas nama Agam Sahpril Maulana selaku kepala keluarga, istrinya namanya Yuliani dan 2 anaknya Stepi sama Alfat. Saat peristiwa terjadi itu kondisinya seperti apa Ibu? Ini dikabarkan awalnya itu terdengar ledakan, apakah itu benar Ibu? Saya keluar jam 1. Pas kejadian itu karena saya dengar suara gemuruh, saya pikir itu tawuran. Ternyata ini di perbatasan bangunan dari ruang tamu ke dapur itu ada api. Ada api nyala tapi sudah bunyi gitu. Tapi baru 1 titik itu. Nah, udah gitu si Ibu Fauzia nih yang punya rumah sudah menunggu saya depan pintu sama anak perempuannya. Minta untuk dipanggilkan pemadam gitu. Tapi saya langsung kontak pemadam. Ternyata kan nggak bisa langsung nyambung. Jadi saya telepon Pak RW, mohon segera dihubungi tim pemadam dan warga saya ada 2 orang yang langsung ke posko pemadam. Jadi ada yang melalui handphone, ada yang langsung menuju ke posko pemadam gitu. Sekarang saat ini kondisi para korban itu seperti apa Ibu dan ada di mana? Untuk keluarga korban atas nama Ibu Fauzia keberadaannya ada di Rumah Sakit Polri Medika. Kalau untuk anaknya yang masih hidup tuh Adi, Tandra dan cucunya itu memang kalau cucunya mungkin diungsikan di rumah nenek dari Pak Adi itu di daerah Cinerek mungkinan karena saya juga belum melihat keberadaannya. Mas Adinya kemarin juga karena kakinya kena beling sudah ditanganin karena dia harus menghubungi semua anggota keluarga, semua saudara melalui jalur jalan karena dia semua nggak pegang handphone, nggak pegang apa. Jadi walaupun sakit juga dia jalan untuk menemui keluarganya gitu. Terima kasih Ibu atas informasi yang disampaikan. Kami turut berduka cita atas apa yang dialami oleh warga RT 12 RW 5 ya Ibu. Terima kasih Ibu. Ya pemirsa, itulah tadi keterangan dari Ibu Siti yang merupakan Ketua RT 12 RW 5 dan juga tadi kita juga bergabung dengan keluarga korban yakni Ibu Siti Rohimah dan tentu kami turut berduka cita dan berbelasungkawa atas apa yang terjadi oleh para korban dan kami berharap agar keluarga akan kembali pulih. Untuk sementara demikian saya kembalikan ke Syira Safira di studio. Baik, terima kasih Sekarwanda atas laporannya di lokasi tempat kebakaran rumah yang menewaskan 4 orang anggota keluarga dan kami juga turut prihatin ya atas kejadian tersebut.